Pada malam itu, Wu Jeong menghampiri Fan dan Gang Tan bermaksud untuk melepaskan mereka dari penjara. Fan yang tiba-tiba kambuh menggigit Wu Jeong. Dan akhirnya mereka pun kabur. Mereka melarikan diri dari penjara itu. Biksu yang mengetahui amatlah sangat marah dan murka. Wu Jeong terjatuh karena kehabisan darah. Fan merasa khawatir dan ia akan kembali. Biksu yang menunggu kabar dengan marah tiba-tiba mendengar kabar bahwa Fan telah kembali dengan punggung membawa Wu Jeong. Wu Jeong sakit parah, Fan pun merasa khawatir dengan hal tersebut. Cambuk pun diberikan kepada mereka karena mereka telah kabur dari penjara, hingga mereka tak sadarkan diri. Wu Jeong yang melihat mereka amatlah sangat kasihan. Wu Jeong berjanji kepada mereka bahwa ia akan menyelamatkan mereka. Fan dan Gang Tan amatlah sangat berharap dengan janji yang diberikan oleh Wu Jeong. Sens pun berpindah pada Pastor Yohan yang membawa misi untuk melindungi sang penyelamat dan membangkitkan sang penyelamat. Sekretaris terkagum melihat Yohan yang amat sangat muda tetapi telah berbakat. Yohan sangatlah memuji sekretaris karena ia telah mendedikasikan hidupnya kepada sang penyelamat. Sekretaris akan memperkenalkan Yohan kepada Woo Mi-ho dalam akhir dekat ini. Sens pun berpindah dari episode sebelumnya. Woo Mi-ho yang dicekik oleh monster dalam tubuh sekretaris pun terkejut. Fan tiba-tiba datang menyelamatkannya dan memotong tangan sekretaris itu. Monster pun menumbuhkan tangannya kembali dan menyerang Woo Mi-ho, tetapi Fan menghadangnya. Fan pun membunuh monster tersebut dan kemudian pergi. Tetapi Woo Mi-ho mencegahnya. Ia bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Bantuan pun datang menyelamatkan Woo Mi-ho. Ia mengatakannya kepada polisi, tetapi polisi menyebutnya bahwa ia telah gila. Sens pun berpindah, terlihat seorang laki-laki yang memegang patung Hal Haredang, dan patung tersebut mengeluarkan darah. Terlihat seorang polisi yang berada dalam toilet dikerumuni oleh asap hitam. Woo Mi-ho berusaha kabur, pergi dan membeli tiket, tetapi pihak bandara mencegahnya. Polisi keamanan bandara menyuruhnya untuk menunggu di ruang keamanan. Polisi diperintahkan untuk melindunginya. Salah seorang polisi pun berubah menjadi monster. Ia menyerang polisi lain. Mi-ho pun lari ketakutan. Ia berusaha kabur, tetapi monster itu tetap saja mengejarnya. Monster itu berusaha meraih Mi-ho memegangi mobilnya. Mi-ho pun ketakutan hingga ia dan dalam sekejap Woo Mi-ho melihat patung Haredang dan mobil itu pun kecelakaan. Woo Mi-ho keluar dari situ tetapi monster itu tidak berhenti untuk menangkapnya. Woo Mi-ho sangat ketakutan. Dan di balik tembok itu monster melihatnya. Fan menancapkan belatinya kepada monster tersebut, kemudian mencabutnya kembali. Mi-ho yang melihat Fan meminta tolong kepada Fan untuk membantunya. Akhirnya terjadilah pertengkaran sengit. Monster juga membalas pukulan Fan, dan pertempuran pun sangat sengit, tetapi monster itu kalah dan menjadi batu. Mi-ho mencegah Fan untuk pergi. Fan pun bertanya, apakah kau tak ingat akan apapun? Mi-ho mengeluh, matanya menjadi merah, serangga keluar dari mulutnya. Dan mengapa ia mengejarku? Itu tanyanya. Fan pun menjawab, karena memang itulah takdirmu. Ia tak mengerti apa maksud mereka, dan apa maksud Fan. Sens pun berpindah ke Pastor Yohan. Ia mencari tahu apa yang diinginkan para monster itu dan mencari jejak-jejaknya. Terlihat Fan di atas bukit, dan ia menemani nenek menuju ke rumahnya. Terlihat seorang siswa yang berada di dalam hutan melihat patung Haredang. Ia memarahi Fan yang selalu meminta makan kepada neneknya. Mi-ho merengek kepada kepala sekretaris, mengapa ia mencegahnya untuk keluar dari sini. Kepala sekretaris meminta maaf dengan membuatkan teh kesukaan Mi-ho. Dan Mi-ho pun mendengar suara dari luar, ia melihatnya. Kemudian tiba-tiba bayangan datang masuk ke dalam kamarnya. Ternyata itu adalah Fan. Fan datang untuk mengecek keadaan Mi-ho, apakah Mi-ho baik-baik saja.
Tetapi dalam keadaan genting seperti ini, Miho malah mengajaknya untuk bekerja sama. Ia akan memberikan imbalan yang sangat besar ketika Fan bisa untuk melindunginya. Fan hanya tertawa kecil melihat Miho. Miho meminta Fan untuk tinggal di sini hanya untuk malam ini hingga ia tertidur. Fan pun menjaganya hingga keesokan paginya.